Oke, sekarang kita ada di problem yang ketiga, yaitu roman to integer. Jadi pertama kita dikasih tahu bahwa setiap roman itu angkanya kayak gini nih, merepresentasikan seperti ini. Dan kalau kita tahu bahwa kalau misalnya ini ada di sebelah kiri ini, berarti dia bakal dikurang gitu. Nah, pertama idenya adalah kita bakal ini misalnya ini deh, I ya ada 3 kan, ya udah tau lah. LVII ini di kanan kan, dan seterusnya ini pasti 4 kan, karena dia di kirinya gitu, 4 gitu. Nah, idenya adalah kita bikin suatu mapping dulu, suatu dictionary yang isinya adalah ya ini knowledge-nya ya, aturannya. Oke, udah kita udah simpan kan. Oke, kita udah simpan di namanya, anggap aja roman lah. Terus kita answernya ini, untuk answer jawaban kita. Terus kita coba looping sebanyak karakter ini ya, selama i itu kurang dari sebanyak karakter ini. Terus in core, misalnya current simbol kan berarti roman, kita kan s, misalnya ini saya ambil kasus i. Oke, kita ambil kasus ini, kita lihat bahwa roman dari si indeks ke 0 itu kan i kan, berarti roman si i, berarti core itu satu kan, core itu satu. Nah, habis itu nextnya apa nih, selama si loopingnya ini masih di bawah dari banyak elemen dari si array ini, dari array ini, maka dia bakal lanjut terus gitu, kalau misalnya udah mentok ya udah nolin aja gitu. Nah, ini untuk apa, nanti untuk si if else nya ya. Pertama nih, misalnya core, karena ini kan satu kan, terus kurang dari next, ternyata nextnya adalah i plus 1, ya udah berarti kan i juga kan. Nah, apakah si i ini itu lebih kecil daripada si i? Enggak kan, nyatanya enggak, berarti kita enggak bakal masukin ke sini, kita ngelewatin. Maka kita bakal nambahin aja gitu, answer nambahin 1 gitu. Kan kalau kita kasih rule, misalnya ini adalah iv nih, berarti kan sampai sini kan berarti ya udah masih lanjut kan. Nah, di case ini berarti kita bakal kurangin si current ini, si satu ini, karena kan bahwa nextnya itu adalah si 5 kan, dan di sini kan 5 itu kan lebih dari si satu ini. Ini kita ambil angkanya ya, apa value nya ya, roman si i kan tuh 1, roman si v itu kan 5. Berarti kan kalau misalnya current ini kurang dari next, jelas dari kurang dari 1 itu kurang dari 5 itu true. Ini berarti answernya dikurangin 1, jadi min 1 gitu. Habis itu looping lagi yang kedua, misalnya kita ambil kasus ini aja ya. Nah, ambil lagi, roman ini oke. Current ini berarti currentnya sekarang adalah 5, gitu. Terus kita lihat di sini, apakah i, berarti kan i nya 1, 2 itu kurang dari s dot size alias 2, ini kan size nya 2 ya. Ini false, berarti 0, next itu 0. Oke, berarti nextnya tadi yang 1 ya, nextnya itu 5, sorry, itu 5, sekarang 0. Berarti kan apakah current ini kurang dari next, apakah 5 itu kurang dari 0? Enggak dong, bahkan dia bakal masuk ke else ini, dia bakal tambahin current, jadi min 1 tambahin 5 jadi 4 gitu. Jadi idenya adalah di sini tuh buat masukin next itu buat masukin ke if else nya aja, karena kalau udah terakhir udah pasti nggak ada komparasinya dan udah pasti ditambahin aja gitu ya kan. Dia bakal langsung ke else aja, nggak usah kesini gitu, karena udah nggak mungkin udah terakhir terus ada dikurangin, itu nggak masuk akal. Jadi misalnya ya udah kita bakal lanjut terus, kayak idenya sih gitu ya. Jadi ada if else ini fungsinya adalah buat tahu bahwa kalau dia kurang, misalnya x itu, misalnya v itu ada di kiri x, yaudah berarti itu pasti pengurangan. Tapi kalau si v ini ada di kanannya x, berarti itu penjumlahan, kayak gitu idenya. Yaudah berarti answernya berarti jadi bakal jadi 4, misalnya kalau iv. Kalau misalnya kita ambil lagi kasusnya LVI ya, LVII. Oke, kita hapus itu semua.
LV L L itu berapa, karena berapa, L itu berarti 50 berarti nextnya berapa, LV V itu 5. Apakah karena itu kurang dari next? Tidak ya, tidak, berarti dia bakal masuk ke sini, berarti answernya adalah si 50. Oke, si 50. Terus kita masuk lagi nih, kita masuk lagi um, kita masuk lagi gimana sih, masuk lagi bahwa karena yang sekarang adalah V itu 5, berarti nextnya adalah 1 gitu. Apakah 5 kurang dari 1? Tidak, berarti ini tambahin 5. Masuk lagi sini, nextnya adalah 1, berarti nextnya juga 1. Apakah kurang dari? Tidak, berarti 5, 6. Masuk lagi ke loopingnya 1, nextnya 1 juga. Apakah berkurang? Tidak, 5, 7. Dan masuk lagi nih looping terakhir 1. Apakah nextnya ada? Nextnya nggak ada sama sekali, 0. Apakah 1 kurang dari 0? Tidak, berarti ditambahin 58. Berarti hasilnya adalah 58. Kayak gitu.